Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Semoga dengan setiap kenikmatan akan menambah ketaatan kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan alam, baginda besar uswah hasanah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang menjadi fenomena akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana problem dalam keutuhan rumah tangga. Sehingga dari problematika yang ada kita melihat banyak sekali rumah tangga yang terancam dengan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Departemen Agama pun menjadikan data ini valid bahwa semakin hari semakin bertambah progres menunjukkan tingkat perceraian makin tinggi. Padahal menikah adalah dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun bukan kebahagiaan yang didapat, melainkan kesengsaraan dan menjadi malapetaka. Dampak yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda, generasi seterusnya menghindari pernikahan. Bahkan pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang menyusahkan, menyulitkan, dan menjadi beban bagi setiap orang. Maka tentunya bahwa dasar meraih sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga ini menjadi tema yang insya Allah kita akan bawakan. Pemirsa Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Hal ini tentunya menjadikan bahwa menjaga keutuhan rumah tangga bukanlah suatu hal yang otomatis bisa semua orang lakukan. Akan tetapi butuh proses, ikhtiar, dan juga perjuangan yang lebih ketika ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Dan hari ini kita mendapati sakinah mawaddah warahmah hanya berupa slogan semata, jauh daripada realita. Maka sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita memahami sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana masifnya media sosial memberitakan beberapa public figure, entah itu selebgram atau seleb-seleb yang lain yang berada di media sosial platform lainnya, menyerukan, mendemonstrasikan terkait hal-hal yang berbau rumah tangga. Ada yang menyelogankan dengan free child, bahwa keluarga itu bisa tanpa anak. Dan anak dianggap sebagai beban, sehingga ibu-ibu tidak perlu melahirkan, hanya cukup mengadopsi anak, itu sudah menjadi bagian daripada rumah tangga yang baik. Kemudian juga ada yang menyelogankan pula bahwa menikah hanya untuk menyandang status sosial saja, atau untuk karir, untuk menaikkan engagement atau menaikkan popularitasnya di kalangan entertainment. Dan ini juga merupakan kekeliruan yang tentunya harus sama-sama kita benahi, kita perbaiki. Dan jangan sampai generasi muda kita ketika mendengar bagaimana luar biasa masifnya media sosial memberitakan ini, sehingga menghindari yang namanya pernikahan. Padahal pernikahan adalah sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, sunnah dari para nabi-nabi. Dan kalau kita mengetahui seluruh nabi, seluruhnya memiliki pasangan, kecuali mungkin Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin sebelum umur 40 tahun beliau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Maka demikian seluruh nabi mempraktekkan bagaimana berkeluarga. Dan keluarga kalau kita melihat bagian atau refleksi daripada surganya mukmin muslim, ataupun bisa menjadi malapetaka atau nerakanya seseorang. Maka dari itu sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bukankah dengan keluarga itu harus menambah rasa tenang, harus melahirkan mawaddah dan rahmah tadi? Namun kita mendapati banyak sekali realita
yang tidak menjanjikan hal tersebut. Tentunya ada beberapa syarat, ada beberapa hal yang banyak sekali dilupakan. Yang pertama, landasan daripada menikah. Pentingnya kita sahabat Assalam TV rahimakumullah kembali kepada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk membangun rumah tangga yang harmonis, Islam memberikan panduan yang jelas melalui Al-Quran dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, dan sungguh yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau kita melihat ayat ini menegaskan bahwa jodoh pasangan hidup adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz kepada kita semua. Oleh karena itu, pasangan hidup harus diterima, disyukuri sebagai bagian dari takdir Allah yang menciptakan rasa sakinah di antara suami dan istri. Maka ketika kita mendapati kekurangan dari pasangan kita, kita juga harus memakluminya karena kita menginginkan kelebihan dari pasangan kita. Ketika seseorang menginginkan kelebihan saja tanpa kekurangan, maka tentunya di sini kita pertanyakan rasa keadilan kita. Maka ketika seseorang pasangan ingin menerima kelebihan, maka konsekuensinya dia juga harus menerima pula kekurangan. Tentunya setiap suami dan istri Allah ciptakan juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan insya Allah di segmen ini akan kita bahas bagaimana seni agar suami istri bisa menutupi kekurangan dan juga meningkatkan kelebihan yang ada pada diri mereka masing-masing. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengembalikan bahwa landasan pernikahan harus berdasarkan Al-Quran dari yang kita bahas tadi surat Ar-Rum. Nah, yang kedua adalah pentingnya kesadaran dan rasa syukur dalam rumah tangga. Perlu kita sadari bersama sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah bahwa setiap pasangan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari setiap pasangan tentunya harus melahirkan ketenangan, sakinah yang dirasakan dalam rumah tangga. Sehingga terbentuklah slogan yang senantiasa Nabi Muhammad SAW sabdakan, "Baiti jannati." Rumahku adalah surgaku. Begitu pula dalam rumah tangga kita. Menghadirkan surga dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian ketenangan ini juga didapat bukan hanya sekedar ketenangan dalam keadaan fisik, melainkan ketenangan jiwa yang hadir setelah terjalinnya akad nikah atau yang disebut dengan mitsaqun ghalidha. Sehingga dengan ikatan tersebut, ketenangan akan didapat ketika dalam keadaan berkeluarga. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya perjuangan dalam meraih mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah ini tidak otomatis hadir dalam kehidupan berkeluarga, melainkan ini adalah suatu proses yang tentunya harus diperjuangkan. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Yang mana wa ja'ala di sini kalimat yang menegaskan untuk setiap adanya peristiwa, adanya kejadian mawaddah warahmah, itu perlu ada ikhtiar dan usaha perjuangan yang dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri. Namun mawaddah warahmah ini tentunya sekali lagi tidak akan pernah hadir dalam keadaan otomatis, melainkan ini meliputi kesadaran iman, perjuangan bersama, dan komitmen untuk menjalankan peran masing-masing sesuai dengan syariat Islam. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, pembagian peran dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala juga tegaskan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menegaskan pentingnya peran suami sebagai pelindung dan pemberi nafkah, entah itu nafkah lahir ataupun batin, sementara sang istri bertanggung jawab dalam menjaga dan mendukung kehormatan dalam rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah menegaskan pembagian bagaimana rumah tangga ini bisa berjalan ketika sudah sesuai dengan status fungsi yang Allah berikan. Ketika terbalik, yang jadinya istri sebagai pelindung, istri sebagai pemberi nafkah, dan suami menjaga kehormatan dan yang lainnya, maka itu sudah menyalahi daripada Al-Quran yang telah Allah tegaskan dalam ayat ini. Maka sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, memberi nafkah lahir dan batin bukan hanya sekedar ekonomi, melainkan juga bagaimana mendidik dengan ilmunya. Dewasa ini kita melihat bagaimana seorang suami hanya dibebankan kepada hal yang bersifatnya ekonomi, akan tetapi lupa dan khilaf terkait juga bahwa ada nafkah batin, di antaranya adalah ilmu atau taklim keluarga, yang tentunya harus dijalankan oleh setiap muslim sebagai seorang suami yang menjalankan ayat-ayat Allah. Kemudian selanjutnya sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, hal yang bisa menumbuhkan mawaddah warahmah ini adalah saling menutupi dan memberikan ketenangan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istri adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Bagaimana Allah menggambarkan hubungan suami istri demikian komprehensifnya. Pakaian melambangkan saling menutupi, menerima kekurangan dan menjaga kehormatan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus didasari pada saling pengertian, saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Yang banyak sekali khilaf dalam keluarga adalah seni berkomunikasi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Yang mana dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kita mendapati rumah yang baiti jannati, indikatornya adalah terbebas dari kata-kata teriakan, dari kata-kata buruk, kata-kata fahisyah, kata-kata mungkar. Nah, akan tetapi kita juga mendapati realita hari ini, bagaimana notabene seorang mukmin muslim akan tetapi rumahnya dipenuhi dengan teriakan, dengan amarah, dengan nafsu, sehingga setiap pasangan tidak betah di dalam rumahnya. Ketika bertemu dengan suaminya, ketika bertemu dengan pasangannya, merasa malapetaka amat semakin dekat. Namun ketika tidak bertemu dengan pasangannya, merasa lebih tenang. Maka di sini ada kerusakan yang terjadi. Saudaraku, sahabat Assalam TV rahimakumullah. Maka komunikasi yang tentunya komunikasi baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa qaulun ma'ruf shadaqah. Perkataan yang baik adalah shadaqah. Dan komunikasi yang baik jangan disangka itu adalah bagian daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam berbagai ayat dan juga dalam berbagai hadis, bahwa komunikasi yang baik, perkataan yang baik kepada pasangan kita merupakan suatu hal penting, fondasi daripada adanya iman dalam diri kita. Maka kalau kita melihat bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kisah inspiratif bagi setiap mukmin muslim, membangun keluarga yang luar biasa hebatnya. Bagaimana Ismail alaihissalam dibentuk daripada keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana juga melahirkan Siti Hajar yang luar biasa dengan kesabarannya bisa membuahkan hasil yang baik, barokah. Di antaranya adalah munculnya air Zam-Zam.
Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Maka dari tema bagaimana menghadirkan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga adalah sekali lagi kita kembali kepada landasan iman. Bahwa sakinah mawaddah warahmah ini adalah tuntutan iman yang tentunya harus dan mesti terjadi dalam keluarga kita. Maka hal yang tentunya harus diutamakan yang terlebih dahulu adalah bagaimana kita menuntut ilmu. Maka dari setiap pengajian yang kita adakan, dari setiap pengajian yang kita hadiri, itu harus menimbulkan input atau insight yang baik untuk keluarga kita. Sehingga keluarga betul-betul paham terhadap peran tanggung jawab masing-masing. Sehingga semuanya saling berjuang untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah. Karena sekali lagi, kehadiran sakinah mawaddah warahmah ini tidak bisa terjalin dengan otomatis begitu saja, berjalan dengan sendirinya, melainkan perlu diperjuangkan oleh setiap pasangan. Dan perjuangan itu tidak akan pernah bisa berhenti ketika dilandasi dengan iman. Entah itu hambatannya ekonomi, entah itu hambatannya kerenggangan sosial, entah itu hambatannya berbagai hijab-hijab yang ada di dalam keluarga, seluruhnya akan sirna, akan hancur dengan landasan keimanan. Kemudian rumah tangga yang dibangun di atas landasan iman dan takwa akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sehingga melahirkan slogan yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan itu bisa menjadi refleksi bagaimana surga itu hadir di dalam rumah tangga. Dan sampai surga itu bisa berkumpul nanti dengan semua anggota keluarga. Semoga sahabat Assalam TV rahimakumullah semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan sakinah mawaddah warahmah, dan Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang nantinya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nastaghfirullahu li walakum. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.